Warna-warni jadi hiji.
Tepuk tangan untuk penari kita. Gunting mana gunting? Bukanlah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi dalam semangatmu. Baik, mohon perhatian. Terbanglah kau tinggi, inilah saatnya. Akan dilakukan pengguntingan pita oleh Bapak Ketua Yayasan. Ya, siap. Nanti setelah pita putus, dimohon tepuk tangan ya, Bapak Ibu hadirin. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu nggak Pak? Itu dulu, Pak. Ya. Kita hitung dulu ya. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Mulai. 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk Asa Indonesia. Asa Indonesia. Selanjutnya pemotongan tumpeng. Wah, meriah nih ada. Dilanjutkan oleh Pengarukan tumpeng. Pengarukan tumpeng. Tumpeng ini kreasi dari tumpeng hasil karya mahasiswa ACS atau Akindo Chef School, Society Asa Indonesia School. dan dibantu oleh Asdos ya. Jadi mereka nggak tidur semalam mengerjakan tumpeng. Oke, kita untuk pengerukan tumpeng kita hitung lagi ya. Dari 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tangan semua. Ibu bapak sekalian, sering terjadi kesalahan bagaimana memotong tumpeng. Biasanya kalau yang tidak seharusnya dipotong di sini. Padahal ini adalah lambang kesatuan negara Republik Asa Indonesia University. Pak Rudi tadi bilang di hatiku hanya satu. Kalau saya juga bilang satu. Coba nanti Bapak Ibu menyambutnya. Asa Indo! Asa Indo! Berkembang dan maju. Asa Indo! Berkembang dan maju. Asa Indo! Berkembang dan maju. Dengan kita nikmati karya anak-anak kita yang luar biasa ini, silakan dikasih bukunya. Ya. Oke. Ya, tolong dibagikan sama tamu-tamu kita. Oke. Kasihannya. Silakan dibagikan. Ya. Kalau motong kayaknya ini bagus. Kalau nggak, ya. Mana Pak Adi ini? Mati Bapak sekalian, mungkin tidak bisa semua. Mudah-mudahan panitia bisa membagikannya. Baiklah Ibu Bapak sekalian, yang kami hormati Bapak Ahmad Ghazali, MSc selaku Kasudin Perekraf Jakarta Timur,
Bapak Ibu dari Ikaboga, dari MNC, para pimpinan rektor dan jajarannya dari ASA Indonesia University, teman-teman dari Islamic Halal Food yang hadir di sini. Kita juga pernah juara dunia dari Halal Food sedunia di Turki. Terima kasih kehadirannya. Seluruh karyawan, para alumni, saya lihat juga ada alumni di sini. Terima kasih para alumni dukungannya. Selamat pagi bagi kita semua. Merdeka. 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 Terima kasih. Tadi MC sudah pintar menyampaikan sejarah Minumannya tumpah loh. Apindo Minumannya bisa numpah. 55 tahun. Punya aku tumpah tadi. Mungkin ibu bapak sekalian perlu dijelaskan. Yang ada di sini, saya alumni 74 dari Apindo. Pak Sinton Siahan alumni 77, 76. Mungkin ada alumni sebelumnya yang saya belum sempat salaman tadi. Artinya itulah bukti bahwa memang kita jalan panjang. Namun pendidikan berkembang, kecenderungan berkembang. Satu, tidak cukup pariwisata, maka kita tahun 2000 mengembangkan sekolah tinggi pariwisata internasional. Rumputnya udah dipotong. Dan dengan dukungan menteri kita, Bapak Jam 9 lebih. Nadiem Makarim, kemudian dari Dirjen Dikti, dari Direktur Kelembagaan, Kepala LL Dikti betul-betul memberi perhatian yang sangat luar biasa pada kita. Di ruang sana. Dana diberikan, bimbingan diberikan, dan cepat kilat. Prosesnya 20 Agustus, 6 Oktober selesai tanpa ada pendanaan ekstra, kecuali kelengkapan laboratorium kita. Untuk itu, sekalipun Bapak Menteri yang ada di sini dan jajarannya, kita sampaikan terima kasih. Hidup Mendiknas. Hidup Mendiknas. Hidup Direktur Dikti. Dirjen Dikti. Direktur Kelembagaan. Kepala LL Dikti. Mudah-mudahan sampai suaranya kecil litan. Ini sungguh ya, karena saya mengalami dengan 55 tahun itu, belum pernah mengalami seperhatian itu, setinggi itu dukungan mereka, dan itu semua karena prestasi dari teman-teman, dari dosen, staf akademi, non-akademis, tenaga kependidikan, yang merawat nama Apindo, Minum jus dulu aku. taat ajas, Bawa. selalu patuh, tidak ada macam-macam, tidak ada neko-neko, sehingga nama kita di LL Dikti maupun di kementerian dicatat sebagai lembaga pendidikan yang patuh, dan dari seluruh yang mengusulkan di tahun ini, kita yang pertama katanya. Kita yang pertama dapat menjadi juga besar. Nah, Bawa Arda di depan bawah. kita juga dipacu untuk memenuhi semua persyaratan Ntar kesini lagi dengan ya. Ntar kesini lagi. Ini rahmat biarin di sini. Tuhan Yang Maha Esa, berkat Tuhan Yang Maha Esa. Laboratorium teknologi pangan kita bangun hanya dalam 1 bulan selesai. Namun peralatannya karena spesifikasinya tinggi, memerlukan waktu 3 bulan, tapi sudah selesai juga. Yang paling sulit adalah pemenuhan luas tanah, minimum 10.000. Kita punya tanah 8.000, saya bulatkan. Kemudian katanya bangunan lantai 2, lantai 3 bisa 10.000 kita punya. Tapi persetujuannya banyak berhalangan. Namun kita sekarang sudah membeli lagi 4.600 meter lagi. Jadi cukup untuk, lebih dari cukup untuk menjadi universitas. Ini pun adalah berkat Tuhan, benar-benar dari tangan kanan Tuhan, karena kita beli 4.600 sudah dalam bentuk sertifikat, tinggal balik nama,
dan masih bisa ngutang itu. Hari gini masih dikasih jual tanah bisa ngutang ini. Saya terus terang ini, saya nggak kepikir bagaimana bisa datang orang yang bisa ngutangin jual tanah hari gini gitu loh. Jadi ini juga dari tangan kanan Tuhan, karena benar-benar semua proses yang kita dapatkan adalah mustahil bagi kita, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Tuhan begitu baik bagi kita. Nah, untuk itu sekarang prodinya ada 9. Diploma 1, Diploma 3 Hotel, Diploma 3 Usaha Perjalanan Wisata, kemudian S1 Manajemen, S2 Manajemen, Sarjana Teknologi Pangan, Sarjana Teknologi Informasi, Sarjana Sistem Informasi, dan Sarjana Akuntansi. Ada 9 prodi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rektor. Pak Rektor yang mengusahakan dosennya semua. Dosen pun tidak mudah, karena S1-nya harus linear, harus lurus ke atas, dan itu mempunyai pekerjaan yang luar biasa. Kemudian ada lagi satu masalah, yaitu Diploma 3 Grand Set School tidak bisa langsung jadi mahasiswa teknologi pangan. Padahal mereka sudah ahli-ahli, kita lihatlah karya mereka. Dan oleh elit katanya kalau berpengalaman jadi cook 2 tahun ditambah bahasa Inggrisnya 500 IELTS, maka bisa dikirim ke Australia. Sayang beliau belum hadir di sini, mudah-mudahan nanti datang menyusul. Dengan gaji minimum 20 juta per bulan bersih, udah potong pajak. Nah ini kita kejar. Nah ini kita kejar anak-anak kami Grand Set School ya, tolong didengarkan. Namun kita punya akal juga, kita punya akal. Itu aja kok repot-repot, kita akal. Akalnya itu jujur. Anda boleh masuk dari semester 1, tetapi pelajaran yang kita berikan adalah semester 6, 7, 8. Kok bisa? Yang penting jujur, pelaporannya harus bagus, kemudian kepada mahasiswa juga harus jujur, diberi mata kuliah yang dibutuhkan. Kemarin saya dapat okupasi level 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk teknologi pangan, untuk informasi dan sistem informasi ya. Jadi teman-teman, untuk teknologi pangan sudah dapat okupasinya, sistem informasi sudah dapat, bahkan SKKN-nya, skemanya sudah dapat. Maka mahasiswa Grand Set School boleh kuliah bulan Maret. Kita akan membuka kuliah bulan Maret dengan konten bagi Grand Set School yang luar biasa. Cari pengalaman di industri, kita bekali S1-nya. Kenapa harus S1? Karena di Australia itu D3 itu masih minimum. Jadi kalau S1 dipilih ya, S1 sudah masuk. Bahasa Inggrisnya ada waktu untuk belajar. Kemudian untuk teknologi informasi dan sistem informasi, kami sudah mengirim setahun lebih ke Jogja, ke UGM, untuk belajar Cisco. Jadi bagi 5 mahasiswa tiap prodi, 5 mahasiswa tiap prodi yang 4 itu kami beri beasiswa selama 1 tahun, dibekali dengan kesiapan bekerja di industri. Setelah dapat materi Cisco, maka akan ujian sertifikat internasional dari Cisco langsung. Untuk Cisco dasar, seluruh biaya sertifikasi juga ditanggung yayasan. Jadi untuk Kaprodi, TI, dan SI, tepuk tangan dulu buat Kaprodi, SI, dan SI. Apa itu Cisco? Sistem informasi yang laku di dunia sekarang ya. Selain dari Microsoft, Cisco itu adalah, mungkin Pak Robi lebih jelas nanti. Tapi dimanapun di dunia ini, kalau mempunyai sertifikat Cisco, diterima. Oke? Nah itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, teman-teman dari Akpindo dan Stay, Ibu Retno, Ibu Leni dari Ika Boga, kalau ada teman dari SMK, khususnya SMK negeri, SMK yang bisa lolos, 5 mahasiswa beasiswa kami berikan. 5 beasiswa tiap prodi, 4 prodi ini. Itu kami berikan supaya
supaya kita mulai dengan langkah untuk berkembang dan maju. Asa Indo, Berkembang dan maju. baik, jadi itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi, tanpa ada dosen berkualitas, dan dosen berkualitas harus ada bukti, minimum Scopus, kalau ada di atas Scopus kita raih. Di sini kita coba kolaborasi teman-teman, karena jadi profesor harus ada Scopusnya, harus ada bukunya. Untuk itu nanti saya minta Pak Surono tolong berdiri Pak. Silakan berdiri Pak Surono. Saya minta Pak Surono, tepuk tangan dulu Pak Surono. Pak Surono insinyur perikanan. Tapi kemarin di PII Persatuan Insinyur Indonesia, beliau juga telah diangkat menjadi suhu daripada insinyur. Dan beliau telah memiliki buku yang akan diterbitkan oleh Jerman. Akan diterbitkan oleh Jerman, dan saya minta kepada Pak Rektor supaya dikumpulkan semua buktinya agar beliau bisa ke lektor kepala. Terima kasih Pak Surono, Pak lektor kepala. Kenapa penting lektor kepala? Karena kalau kita lektor kepala, sudah doktor, 3 tahun lagi jadi profesor. Kan tugas Pak Sil adalah bukan hanya profesor. Kalau Tuhan mengizinkan, saya profesor maker gitu loh. Bagaimana saya menjadi profesor maker ya teman-teman ini gitu loh. Pak Darwin ya, Pak Darwin ya. Kejar Pak ya Pak Darwin. Gitu, Pak Darwin ini juga sudah dapat Scopus. Jadi saya pikir kita tidak ada lagi rintangan selama kita mampu berkolaborasi. Kolaborasi, tapi harus adaptif dan juga lincah. Adaptif, agile. Adaptivity, agility, itu yang kita harus. Maka itu Asa Indo harus adaptif dan agile. Teman-teman sekalian, para mahasiswa, ini perlu kita sampaikan karena kepada Menteri kita sudah sampaikan bahwa 3 tahun dari sekarang kita harus mengajukan S2-nya unggul. S2 harus unggul. Setelah S2 unggul, kita ajukan program doktor di sini. Program doktor itu harus ada profesornya tambahan. Siji Waima tidak cukup hanya Pak Sil gitu ya. Jadi tantangan inilah yang kita harus lincah, harus adaptif, mampu beradaptasi pada persyaratan, kebutuhan, dan pertumbuhan Apindo. Asa Indo, kayaknya udah kebanyakan ya. Tadi saya kagum dengan penari, tepuk tangan dulu penari. Kalau saya nggak bisa menari, saya bisa hanya pencak silat aja gitu ya. Tepuk tangan luar biasa. Oh, penarinya di sana. Hello my friend. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Nanti kalau ada waktu lagi menari lagi dong. Oke? Ya. Demikian Bapak sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Selamat menikmati hidangan yang ada di sini. Merdeka. 6, nggak ada. Saya hitung 3, nggak ada. Saya kotak lagi. Kita hitung sampai 5 atau 10 Pak? 5. Oke, ada nggak nih? 145 ya? 146. Oh, 146. 1, 46. 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke, Taruh bagus di. ya. Satu lagi. Sekali lagi kalau nggak ada. Acara berlanjut. Oke, 5, 4. Pusat menugaskan kami untuk membentuk penggabungan Apindo dan State. Jadi kami mulai ini sebenarnya sejak tanggal 21 Oktober tahun 2021. Saya masih persis mengingat tanggal 3 Desember kami mengadakan workshop persiapan presentasi ke LLTP tanggal 30 Desember tahun 2021. Namun ada sedikit di LLTP itu penghentian menunggu ada kebijakan baru tentang penggabungan universitas. Bulan April tahun 2022 kami dapat peluang Bapak dan Ibu
mendapat bantuan dari pemerintah untuk akselerasi penggabungan ini. Jadi sebenarnya kita itu sudah mulai sejak 3 Desember. BIMTEK dimulai tanggal 11 Juni tahun 2022. Kita BIMTEK secara intensif akselerasi. Kemudian tanggal 20 Agustus kita upload data. Upload data, ada perbaikan revisi-revisi. Puji Tuhan, tanggal 6 Oktober saya dapat kiriman salinan SK kita, yaitu SK nomor 731 garis miring E garis miring O garis miring 2022. Jadi per tanggal 6 Oktober dari sisi aspek legalitas, Apindo dan STEN sudah tidak ada, tapi menjadi Universitas Asing Indonesia. Saya rasa kita perlu tepuk tangan untuk itu. Selama ini saya itu menangani bidang sumber daya dan kerjasama kelembagaan. Jadi ada 2 tugas beliau. Silakan ke panggung. Bu Leni Yusrini, MSI. Nanti kalau mau mencari kan udah gampang. Oh, ini rupanya warek 1, warek 2 gitu ya. Kemudian untuk warek 3 itu menangani kemahasiswaan dan alumni. Silakan ke panggung Pak Rudi Ahmadi. Yang keempat, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ibu Nova Eviana. Silakan ke panggung, Bu. Jadi kalau Bapak mau menerbitkan jurnal atau mengadakan penelitian, berurusan dengan Ibu Nova, karena Tridharma itu beliau yang bertanggung jawab. Selanjutnya ini